Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hedi G. Oke, di kesempatan video kali ini channel ini akan membagikan satu APK Gcam tentunya yang terupdate untuk saat ini dari Jairo Rossi, mana dia sudah merilis untuk Gcam update-nya yaitu Pixelcam versi 5.4, dimana Gcam-nya kalian bisa gunakan di banyak handphone Android lama ataupun yang terbaru saat ini, yang pastinya sudah teraktifkan untuk kamera 2 API. Oke, tidak banyak lebar, kita langsung mulai aja untuk videonya. Check it out. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba APK Gcam yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini beserta dengan konfigurasinya. Perlu diingat juga, Gcam ini hanya bisa diinstal di device yang berandroidkan 9 ya teman-teman. Dan untuk hasil performanya tergantung handphone kalian masing-masing ya teman, bisa dicoba sendiri karena beda spek, beda ROM, beda device, tentunya beda kestabilan dan performa yang kita bahas di video ini untuk Gcam-nya. Di video ini saya tester Gcam-nya menggunakan Realme XT ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Kamera Android-nya ya teman. Kalau kemarin saya sempat review yang versi Plus ya, Pixelcam Plus, dan yang ini adalah Pixelcam biasa ya. Yang membedakan Pixelcam Plus dengan Pixelcam biasa itu yaitu dari segi based on Google kameranya ya teman yang digunakan. Kalau yang Plus menggunakan ARNOVA 73020, kalau yang ini menggunakan Google kamera biasa 73018. Tapi dari segi interface semuanya sama ya teman. Mungkin kelebihan dari Pixelcam biasa ini banyak support di handphone Android ya teman, karena yang kemarin itu yang versi ARNOVA Pixelcam-nya tidak support ya untuk di Realme XT. Kalau yang biasa ini support ya di Realme XT, semuanya bisa berjalan dengan baik ya untuk di mode-modenya, dari kamera depan belakang, portrait, mode malam, dan di bagian yang lainnya ya, kecuali di bagian slow motion ya teman. Tapi tidak masalah karena di fitur-fitur utamanya bisa digunakan dengan stabil dan hasilnya juga sangat memuaskan menurut saya ya teman. Termasuk juga di bagian multi lens atau auxiliary kamera ya teman, yang bisa digunakan di bagian telefoto untuk di Realme XT. Ini dia untuk hasilnya, mantul. Oke, sekarang kita beralih di bagian opsi. Untuk di opsinya tampilannya sama seperti yang kemarin ya. Untuk icon aktifnya berwarna kuning, ada pengaturan HDR plus yang kalian bisa maksimalkan seperti pengaturannya ya dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau di mode portrait seperti biasa ada retouch wajah, dan di bagian mode malam di bagian opsinya tentunya sudah support untuk pengaktifan mode astrofotografi ya teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian setelan pada Gcam-nya. Apabila teman-teman ingin mengaktifkan untuk auxiliary kamera dan show button-nya, kalian bisa simak video ini ya. Kalian bisa buka pengaturan, selanjutnya bisa scrollkan ke arah bawah. Nah, di sini ada pengaturan auxiliary kamera ya teman-teman. Di sini untuk pengaktifan show button multi lens-nya atau auxiliary kameranya. Kalau memang berfungsi, teman-teman bisa mengaktifkan untuk modenya. Kalau tidak berfungsi, tidak masalah untuk tidak diaktifkan. Kalian juga bisa mengaktifkan untuk show button seperti lip aperture dan auto white balance. Untuk saber juga teman-teman bisa aktifkan untuk show buttonnya kalau memang benar-benar berfungsi ya. Tapi sepengalaman saya menggunakan Xiaomi Note 5 Pro dan Realme XT, saat pengaktifkan cyber itu saat processing gambar kebanyakan Gcam terjadi FC ya teman. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara pemasangan atau instalasi pada Gcam-nya ya teman. Pastikan teman-teman sudah mendownload untuk bahan APK-nya yang saya sudah sediakan di deskripsi. Ada dua ya, ada versi clone dan original. Clone ini kegunaannya apabila teman-teman sudah terinstall banyak Gcam dengan background Google yang sama dengan Pixelcam versi 5.4 ini, teman-teman bisa install yang clone ya tanpa harus menghapus Gcam dengan background Google yang sama. Tapi apabila teman-teman baru menginstal Gcam, teman-teman bisa install yang original ya, tergantung selera kalian masing-masing. Tapi untuk performanya sama kok. Oke, untuk penginstalannya seperti biasa, tinggal klik untuk bahan APK-nya seperti ini, dan notif, dilanjutkan klik install. Sekarang
kalian bisa tunggu sampai proses penginstalannya selesai ya. Oke, kalau sudah terinstall seperti di dalam video ini, teman-teman jangan buka dulu untuk Gcam-nya. Tapi alangkah baiknya teman-teman bisa pergi ke pengaturan atau tap pada icon Gcam yang kalian install ya. Dan ini dia saya tunjukkan ya. Ini adalah Gcam dengan based on Google yang sama, tapi bisa diinstal secara bersamaan. Jadi itu dia kegunaan dari clone APK Gcam yang saya sediakan di deskripsi ya teman. Oke, lanjut kita bersihkan dulu untuk data cache dan data penyimpanannya. Teman-teman bisa lihat di dalam video ini ya, tap di bagian icon atau pergi ke pengaturan, buka info aplikasi. Lalu Gcam yang kalian install tadi hapus untuk data cache dan data penyimpanannya. Oke, kalau sudah clear seperti ini bertujuan agar Gcam bisa berjalan dengan maksimal ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa buka untuk Gcam-nya kalau datanya sudah terhapus. Setujui semua untuk perizinannya, dan ini dia untuk tampilan Gcam-nya setelah proses penginstalan tadi ya teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja bagaimana cara penerapan konfigurasi pada Pixelcam versi 0.5.4 ya teman. Untuk langkah pertamanya teman-teman bisa buka opsi, tinggal kalian swipe-kan ke arah bawah di bagian view pinner atau layar bidiknya seperti ini. Kalau sudah terbuka untuk opsinya, teman-teman bisa tap di bagian gear, ini adalah setelan. Kemudian setelah masuk ke setelan, teman-teman bisa scrollkan ke arah bawah, cari pengaturan XML Shape Config. Kalau sudah ketemu, langkah selanjutnya teman-teman bisa pilih pengaturan Config Shape, tap di bagian kolomnya, lalu kalian bisa kasih nama apa aja sesuai selera. Kalau sudah terisi dengan nama, teman-teman bisa pilih save ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya teman-teman bisa langsung download untuk config-nya. Linknya yang saya sudah sediakan ya di deskripsi di bawah video ini. Kalau kalian tap di bagian linknya, link config-nya akan diarahkan ke halaman browser seperti ini ya teman. Tentunya teman-teman untuk mendownloadnya sudah tersambung dengan internet. Di sini banyak pilihan ya teman, sangat banyak sekali. Jadi Gcam ini kelebihannya banyak support di handphone Android seperti Motorola, ada OnePlus, Realme, ada untuk Sony juga, Samsung, Redmi, dan yang lainnya. Banyak sekali. Oke, sekarang bagaimana cara menurut config-nya? Teman-teman bisa klik kolom sesuai dengan device kalian. Kalau sudah kalian klik, nanti ada bacaan biru di bawahnya. Ini adalah config ya. Kalian tinggal klik, nanti akan melakukan proses download pada config-nya. Oke, kalau sudah kalian download untuk config-nya sesuai dengan device yang kalian pakai, selanjutnya teman-teman bisa buka file manager di handphone kalian masing-masing, cari untuk file config tadi yang kalian download. Kalau sudah temu bisa kalian tahan seperti ini atau pilih. Oke, nah di sini ada 3 ya, yang di bawah ini adalah konfigurasi dari saya sendiri yang saya gunakan men-save settingnya dengan menggunakan RemXD ya teman. Oke, kalau sudah kalian pilih, teman-teman bisa pilih pindah, lalu kalian bisa arahkan ke penyimpanan internal, kemudian cari folder config setting 7, ini dia. Kalian buka lalu pindahkan file config yang kalian pilih tadi ya teman. Oke, kalau kalian sudah pindahkan untuk file config-nya secara benar seperti di dalam video ini, teman-teman bisa buka kembali untuk Gcam Pixelcam-nya. Kalau sudah dibuka, teman-teman bisa tap di bagian bar hitam ini sebanyak 2 kali di samping tombol shooter, tap 2 kali seperti ini, maka akan muncul pengaturan default config. Klik tanda panah ke arah bawah, maka akan muncul daftar config. Pilih config yang ingin diterapkan, kemudian pilih restore dan selesai. Sekarang Gcam bisa digunakan seperti biasa ya teman-teman. Nah, berikut ini beberapa sampel untuk hasil fotonya. Check it out. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga icon notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye.
Wassalam.